A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setiap hari kita semakin dekat dengan kematian. Semakin hari juga kita semakin dekat dengan apa yang kita cita-citakan atau yang kita pernah doakan. Kecepatan dari doa itu dikabulkan, jarak antara apa yang pernah kita sebut dengan bagaimana Allah mengabulkannya, itu sangat berbanding lurus dengan percayanya kita, atau disebut iman. Apa? Iman. Jadi gini urutannya. Allah Maha mendengar. Di sini kita berharap doa dikabulkan. Sebelum sampai kepada doa dikabulkan, kita perlu perantara. Ini materi lama Bang Kakak. Materi lama. Jadi Allah tuh Maha mendengar. Maha mendengar. Doa dikabulkan. Goal, tujuan, cita-cita kita kan utang lunas, sakit sembuh, apa gitu. Pintu rezeki dapat, anak semakin soleh-soleha, keluarga harmonis. Kemudian kita bisa menjalani hidup yang asli gitu, tenang, bahagia, berkah, bisa pergi haji, bisa pergi umroh. Apa aja yang dicitakan orang pada umumnya, itu doa dikabulkan. Cuma dia harus ada penghubung antara Allah Maha mendengar dengan doa ini dikabulkan. Salah satu penghubung yang paling menurut saya ya, sangat menentukan, dan itu ada di Quran, adalah makanya ada kalimat dulu waktu di SMK tuh saya bilang, pertolongan Allah datang kepada yang percaya. Percaya kalau bahasa Qur'annya iman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Yang bisa memakmurkan rumah Allah ini bukan orang pintar, tapi orang beriman. Tadi ada abang kita dari Kupang, saya bilang, "Bang, kalau abang mau ngurus dakwah, mau ngurus amal soleh, nomor 1, tebal-tebal telinga." Kalau bicara caci maki, dari dulu udah kena caci maki. Tak habis-habis, kita miskin caci maki, udah kaya pun masih gak. Bang Abu zaman nasi goreng masih 10.000 ya Bang Abu ya. Berapa dulu pertama kali jual? 7.000. Kena caci maki. Balik haji pun masih ada yang dengki gak? Abu tuh haji apa itu loh? Haji Barokah lah namanya. Ya Bang Abu. Tebal-tebal telinga. Sama kayak cerita kodok yang masuk dalam lubang. Apa katanya? Kau tak bisa keluar, teman kau dah jatuh dah. Kodok ini terus lompat. Sampai akhirnya dia keluar dari lubang. Kodok-kodok yang lain bingung, loh kok bisa keluar? Gimana caranya bisa keluar? Terus kodok ini diam ya, tidak ngerespon. Rupanya kodoknya tuli, peka. Dikira orang berkumpul, bukan orang. Dikira kodok yang berkumpul di tepi lubang itu ngasih dia semangat, padahal lagi caci maki. Maka let your haters be your motivators. Bahasa Arab Kuang. Artinya tak bisa bahasa Inggris gitu. Apa artinya? Jadikan haters itu, pembenci itu jadi motivator. Kita dapat penyemangat gratis. Saya enggak, aku akan buktikan sama dia. Enggak gitu. Saya bilang, aku caci maki lah terus. Mudah-mudahan menjadi wasilah saya dapat pahala tanpa bersusah payah. Bayangkan lagi tidur dicaci maki kan transfer pahala. Gitu cara memahaminya. Tidur nyenyak Bang Abu. Makan enak. Tetap, yuk semuanya, tetap tidur nyenyak. Tetap makan enak. Kenapa? Kita lagi menghubungkan antara Allah yang Maha mendengar dengan Allah yang Maha mengabulkan doa. Nih, doa dikabulkan Allah.
Dulu saya punya lagu soundtrack, suka sekali lagu itu, Mariah Carey, judulnya Miracle. Whitney Houston, bukan Mariah Carey, bukan. Whitney Houston. Zaman dulu lah, masih. Siapa yang pernah main di dunia-dunia perlaguan tuh? Sudah lama tak dengar lagu. Ya, When You Believe judulnya. Oh betul, Whitney Houston dengan Mariah Carey. Salah satunya dia mati bunuh diri kan? Kalau enggak salah. Enggak ada yang jawab ya, udah tua semua dah kita. Beda zona ya? Ada enggak tadi yang satu umuran sama saya? Oh, Mariah Carey sama Whitney Houston. Ya, judulnya When You Believe. Salah satu lirik di lagu itu, kita lihat ya. There can be miracles when you believe. There can be miracles when you believe. Gitu kira-kira kata mereka. Jadi yang udah enggak dengarkan musik ya. Saya pun pribadi Abang Kakak udah lama juga. Dulu karena pernah jadi penyiar. Jadi dulu judulnya tuh program saya tuh Nirmala, nada dan irama lagu masa lalu. Nirmala. Jam 11 siang sampai jam 1 ya, Pak. Breaknya sholat zuhur. Waktu sholat zuhur saya putarkan lagu 5 biji, 6 biji jalan seorang dia. Saya tinggalkan pergi sholat. Habis itu nanti balik lagi jam 11. Karena jam 11 sampai jam 1 tuh waktunya orang tidur. Nah, saya bikin program di Swargo itu dulu, itu disesuaikan pagi lagu yang semangat. Nanti jam sekian udah mulai slow. Nah, zuhur tuh lagu yang. Jadi waktu itu Swargo salah satu radio yang paling yang nyusun iramanya tuh dari pagi sampai malam tuh saya. Ini lagu apa siang-siang, sore apa. Jadi nyocok kan betul. Dulu kita dengan Ustaz Happy itu ada siang-siang tuh ada campur sari. Ada zaman itu masih dakwah kering 5 ya. Swargo tuh masih masuk ke hutan belantara gitulah. Dengan izin Allah banyak yang masuk Islam lewat wasilah radio itu. Karena kita lagu tuh hanya apa ya? Hanya bumbu aja. Sebenarnya banyak iklan-iklan pentingnya tuh di Mutiara Hikmah namanya. Jadi ada kayak apa? Apa sih? Kata-kata bijak gitu. Saya ambil dari buku Latahzan. Beberapa ada yang masih nyimpan file suara-suara saya di zaman dulu. Atau masih ada atau ada sekarang. Mutiara-mutiara hikmah itu ya. Nah, oke. When you believe, iman sering di dalam Al-Quran. Man kana yu'minu apa? Dalam hadis juga ya. Tapi di Quran innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Man amana wa amila sholih. Coba tengok. Nih. Buka 1888, ayat favorit, ayatnya Bang Abu. Kenapa saya sebut ayat Bang Abu? Kali ini plat mobilnya Bang Abu. Nah, tuh masih ada ketada mobilnya Bang Abu? 1888 masih ada? Sudah diganti Ustaz. Oh, diganti sama adek? Oh, udah diganti platnya. Udah tinggal kenang-kenangan, tapi di Quran masih ada dia. Udah? Wa amma man amana. Selalu gitu ayatnya. When you believe. Keimanan itu Abang Kakak, itu konektor antara Allah yang maha mendengar dengan Allah yang maha mengabulkan. Allah yang Al-Jabbar, Allah yang Al-Aziz, Al-Mutakabbir. Orang bilang kau hina, kau jatuh, kau apa? Dibunuh, kau ditipu. Satu dunia bilang Abang Kakak dijatuhkan. Kalau Allah mau jaga, Abang Kakak tetap akan. Wa yutsabbit aqdamakum tuh begitu. Orang mau jatuhkan kita, justru malah makin naik. Orang mau hina kita, justru malah makin mulia. Terbalik-balik dunia ini Abang Kakak. Begitu juga sebaliknya. Ada sejuta orang yang jilat-jilat kita, lalu bilang Bapak akan naik Pak, Bapak akan naik Pak, Bapak akan dimuliakan Pak. Justru malah masuk penjara, hina sehina-hina. Apa nih yang bisa menghubungkan kita? Yang mengkoneksikan. Kan gini kan, wa amma man amana wa amila sholihan falahu jazaa'anil husna. Maka supaya gampang dan supaya ada rimanya, saya kasih tahu sama Abang Kakak, iman dan amal soleh itu di dalam Al-Quran. Saya kasih gini, nanti kita hapus dulu, kebesaran tulisannya.
percaya dan dia tidak bisa omdo. Kenapa saya bikin pasukan amal soleh? Kenapa amal soleh yang di capture, di screenshot? Karena Allah selalu mencantumkan amana wa amila amalan solihan illa man taba, tias tu tias Al-Furqan, wa amana, terus wa amila amalan solihan. Jadi abang kakak usikum wa ya nafsi bitaqwallah, karyanya, programnya harus bermanfaat. Inilah yang Allah tunggu. Jadi Allah maha mendengar. Abang kakak pernah nyeletuk apa dulu ngomong 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Abang kakak pernah ngomong apa di hati, Allah dengar tuh. Kalau kayak saya sih tidak mungkin lah bisa pergi umroh. Loh, itu kalimat bahaya abang kakak. Kata dokter tidak mungkin sembuh kok. Dokter bilang tidak mungkin sembuh. Kalau Allah terlalu mudah. Masih ingat cerita yang saya bilang kakak kita, kanker leukemia stadium 3. Apa kata dokter? Ibu umurnya 3 bulan lagi, paling lama dah tuh bu. Dan benar, setelah 3 bulan meninggal dokternya. Kisah nyata ini. Dokternya yang meninggal, kakaknya masih hidup sampai sekarang. Padahal itu kejadian udah berapa tahun yang lalu ya, mungkin 7 atau 8 tahun yang lalu. Lama dah, zaman saya masih keliling-keliling ke gang-gang tuh. Dokternya yang meninggal. Amanah wa amila sholihan, beriman dan berkarya. Maksudnya nih biar mudah ngomongnya, percaya dan berkarya. Jadi iman ini bahasa Qur'annya. Di sini. Nah, maksud saya kenapa saya tuliskan percaya dan berkarya ini, supaya abang kakak kalau ketemu sama orang baru, mungkin dia belum kenal Islam atau mungkin tidak percaya sama Tuhan, dia harus dikasih tahu konektor atau penghubung energinya antara Allah yang maha mengabulkan doa dengan Allah yang maha mendengar adalah adanya kepercayaan dan adanya karya. Abang kakak harus do something, tidak bisa diam, tidak bisa omdo tuh, tidak bisa. Allah lihat kau udah buat apa, kata Allah. Mana amalmu? Itu kenapa kayak di Paskas tuh abang kakak, pasukan amal soleh, kan kita ngumpulkan beras, ngumpulkan donasi, uangnya dikumpulkan, habis itu berasnya diantarkan ke pondok-pondok. Kenapa tidak boleh pondok pesantren atau kiai dipanggil, ayo kiai sini datang ke gudang kami ambil berasnya? Bisa tidak wan ente kayak gitu kan? Bisa. Tapi kalau ente lakukan itu kan? Hah? Coba kalau misalnya Zakwan, Ridwan, mana Ridwan nih? Ngelakukan itu, terbalik tak? Langsung terbalik. Dari cerita siapa? Dari cerita Umar bin Khattab. Pada saat Umar keliling-keliling ketemu ibu-ibu yang sedang merebus batu. Ibu itu ngomel bilang, wahai Tuan, semoga Allah memberikan balasan, memberikan azab kepada Umar. Dia enak-enak jadi khalifah, kami dibiarkan lapar. Diam Umar, remuk redam hatinya. Tak lama dia balik ngambil gandum. Asistennya mau ngambil kan? Tahu ceritanya, masih ingat? Antum ada di situ waktu itu? Oh enggak. Kayak ngangguk-ngangguknya kayak tahu betul gitu loh. Diambillah sama asistennya, biar saya aja. Kata asistennya. Apa Umar diam atau marah? Marah Umar. Apa katanya? Kau mau nanggung dosa aku nanti di akhirat? Ngeri. Umar marah. Dia bilang, kau mau nanggung dosa aku nanti di akhirat. Nah, gara-gara cerita itulah saya bilang, tak bisa nih, aku harus rubah cara berdakwah di dunia berbagi, atau mereka sebut dengan istilah dunia filantropi ini. Ada lembaga yang mau niru. Alhamdulillah 1 bulan dia bisa niru. Tidak boleh sebut namanya. Sebulan. Habis itu tak ada lagi. Saya kasih nama programnya, kalau tidak salah tuh nama programnya berisi ke apa gitu. Mulai di Jogja. Wah, mulai. Alhamdulillah sebulan dia bisa bertahan. Sekali itu pengantaran perdana, sekaligus terakhir. Jadi perpisahan langsung gitu. Udah gitulah.
Saya bilang abang kalau ini, karena beda spirit. Kalau yang ngantar-ngantarkan itu, dia ngerasa dia yang berjasa. Tapi kalau di Paskah saya bilang spirit awalnya baju hitam. Kita mikul tuh dalam kondisi sadar, yang kita pikul nih beras yang akan dimakan sama santri, sambil berdoa sama Allah, ya Allah, lewat wasilah tanganku ini yang bikin dosa-dosa di masa lalu, mudah-mudahan tanganku ini yang mikul beras ini, ya Allah, bisa kau ampunkan semua dosa-dosaku nanti. Maka bang kakak jangan cari alasan. 32 provinsi, insya Allah kita akan serentak nanti tanggal 20 distribusi akbar. Tanggal 20 di seluruh Indonesia, Aceh sampai Papua. Tinggal 2 provinsi yang belum kan, Bali sama NTT. Insya Allah coming soon ya bang ya. Nih jadi doa. Saya udah bilang sama beliau, bang tebal telinga. Abang siap-siap kalau udah kena omongan orang, snap headshot bang, gitu langsung tumbang. Tapi kalau lillah bang santai, tetap tidur nyenyak, tetap makan enak. Oh, NTT udah ada. Oh, oke. Cepat sekali NTT nih. Baru diomongkan langsung jadi dah. Langsung jadi dah, Bang. Provinsi apa yang belum jadi nih? Tanggal 20 ya? Tanggal 20. Diajak ngikut. Oh, Labuan Bajo. Iya. Iya, Labuan Bajo udah. Diajak ngikut dan diajak nyusul. Berarti tinggal 1 provinsi yang belum. Tinggal Bali. Nah, Abang mainkanlah tuh dengan merdu ya. Bismillah. Kalau bisa bilang di sana kita minoritas, di sini juga minoritas. Kita tidak bikin masalah. Datang nih bawa rahmat, datang bawa manfaat, datang bawa hadiah. Nah, lanjut cerita Umar bin Khattab. Begitu dia datang masak, dia langsung yang masakkan gandum. Umar, kita belum mampu apa ngakak. Paskas belum sampai level memasakkan. Biasanya Paskas yang kena masakan. Janganlah balik dulu, bang Paskas gitu. Oh, jangan kiai, tapi duduk. Semoga apa yang kita makan jadi energi untuk beramal soleh. Langsung SOP kawan. Ada ya orang-orang itu. Ya, sebut saja bunga gitu lah ya. Masya Allah kiai, repot-repot kiai. Nanti pondok kedua makan lagi. Saya bilang betua raya kita nih. Sampai di level bungkus. Istri Ana suka nih kata dia. Udah kalau ada istri Ana suka nih, udahlah. Hafal kawan. Kami nyebutnya jalur sutra. Jalur apa? Jalur sutra. Kenapa jalur sutra? Karena dijamu makan. Masa Paskas ngambil amal soleh, kami mikul berasnya tak boleh katanya. Nurunkan beras dari mobil tak boleh. Gantianlah biar kami nih. Kadang-kadang tuh ustadznya sengaja tak keluar. Dibiarkannya gitu duduk temenung kan. Begitu keluar tuh udah langsung makan. Janganlah kiai, saya bilang enggak apa-apa ustaz, jarang-jarang ustaz kesini, berkah bro kata iya. Itulah kalimat kuncinya. Apa Bang Abu? Bro kata iya. Itu tretannya Bang Abu semua tuh. Makin dalam makin tretan dia. Kok kiai bikin pondok di sini di dalam hutan? Saya bilang enggak ada sinyal. Kan enggak ada sinyal dalam hutan. Mohon maaf Kak. Hutan betul-betul. Kami pernah lewat ada satu pondok tuh, sebelum masuk pondok tuh lewat kandang babi dulu. Dalam hutan betul-betul. Begitu kita tanya kenapa kiai bikin pondok di dalam hutan begini, ya kan? Apa kata beliau? Ini anak-anak orang Islam, ini orang-orang yang umatnya Rasulullah. Mereka harus kenal sama Allah dan Rasulnya. Kalau tidak ada yang kenalkan kepada Allah dan Rasulnya, saya mau jawab apa nanti di hadapan Rasulullah? Langsung lemes saya. Halaman, saya bilang ada kiai-kiai yang berpikir sampai kayak gini. Di dalam hutan apa kakak? Tidak nampak, ini manusia-manusia langit, tidak terkenal. Sama kayak kalimatnya ibu tadi tuh yang di zamannya Umar bin Khattab. Kalaulah kata dia Umar itu tidak santai-santai kata dia, maka saya tidak mungkin kelaparan. Sambil ngaduk makanan tuh kan, nyiapkan gandumnya. Apa kata ibu itu? Wahai tuan, anda lebih pantas jadi khalifah daripada Umar. Saya akan adukan Umar tuh di hadapan Allah nanti. Cuman kalau saya mungkin situ tuh, saya balik badan, ibu tahu nggak saya ini siapa? Kan sama kayak waktu itu kan, dek, sini dek, minggir dek. Dulu lah dek, saya di dek kan ya. Saya kan bisa balik badan, abang tahu nggak saya ini ustadz nasional gitu. Langsung kena sambar petir kalau saya ngomong kayak gitu kan. Ya kan, saya ini udah masuk TV, diajak makan surabi, ya Allah, penghinaan sekali.
Surabi 15.000, itu bagi 2 lagi. Makan Allah Ustaz, kata dia. Sisa hati saya, kata dia. Saya tidak boleh sebut nama lah kan. Saya tuh mau bilang, kau tak tahu aku dah masuk TV. Ya kan? Tak muat. Saya cicil 1 inch. Ngerintis, ya kan? Nama gak ngerintis. Diundang ke Jakarta, ngisi acara. Dikasih waktu ceramah 7 menit. Saya bilang, ngolok-ngolok kita ini ngasih aku ceramah 7 menit. Maaf ya Ustaz ya, kata Ivan ya kan. 7 menit aja Ustaz. Saya bilang 20 menit bagi 3. Satu baru pembukaan yang panjang dah kawan saya itu. Panjang muka di mana nih? Habis itu saya dikasih setengah jam, dikasih lagi 1 jam. Habis itu dikasih tak terbatas, tak mau gitu saya datang. Terakhir lah tuh 1 jam. Semua tuh abang kakak terjadi, ya kan? Atas izin Allah. Tapi saya mau ngasih tahu abang kakak yang 2 ini. Percaya, berkarya. Bukan siapa yang pintar abang kakak, siapa yang bikin amal soleh. Kenapa Paskas tuh tidak boleh anak yatim yang mikul berasnya? Karena kita bukan santunan, kita 3M. Apa 3M? Memuliakan, melayani, membahagiakan. Nah, karena pembicara aslinya sudah datang, ya abang kakak ya. Saya tambahkan 1 poin lagi. Ini yang harus dijaga sampai mati. Nah, banyak teman-teman abang kakak gugur dalam dakwah, ya kan? Gugur dalam dakwah, gugur dalam kebaikan itu karena lupa ngejaga yang satu ini. Saya sering bilang berkali-kali, entah berapa juta kali, abang kakak boleh kehilangan duit, kehilangan teman, kehilangan kesehatan, kehilangan apa, boleh saja. Dan itu skor sementara. Tapi yang tidak boleh hilang sama sekali, sepersekian detik, sampai kapanpun, tidak boleh hilang. Nah, siapa tuh yang jawab tuh? Oh, mirip ya? Jagalah ini sampai mati. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Disuruh tetap aktif kita. Disuruh tetap bergerak. Walaupun tidak ada yang muji, tidak ada yang caci maki, kena apukan pun, jalan terus. Abang kakak mulut SE, apa SE? Si cangkem elek. Ah, Safana nih. SE. Si cangkem elek. Apa artinya? Tanya Safana nih. What is the meaning of si cangkem elek? Si cangkem elek ini abang kakak akan ada sampai hari kiamat. Kau melakukan apapun, si cangkem elek akan komentar. Dan yang dikomentari pasti kekuranganmu. Kau gendut, kau hitam, kau jelek, kau bau, kau bengam, apa gitu? Kau pendek, miskin dicaci maki, kaya dicurigai. Benar, salah, habis dirujak langsung. Allah Maha mendengar, doa dikabulkan oleh Allah, itu penghubungnya. Dia kayak sandwich gitu, apa kayak burger. Si cangkem elek ini akan terus berbunyi. Maka abang kakak jaga yang namanya prasangka baik, husnuzon. Kenapa abang kakak husnuzon harus dijaga? Karena tadi saya bilang Allah tuh maha mendengar. Jadi ketika abang sering bilang, insya Allah sembuh saya ini, sembuh, saya yakin Allah akan sembuhkan saya. Nah lihat kalimatnya, saya yakin Allah sembuhkan saya. Bukankah kesembuhan itu datangnya dari Allah? Nah, saya yakin Allah lunaskan utang-utang saya. Bukankah rezeki itu datangnya dari Allah? Inilah pekerjaan kita seumur hidup. Apa kerjaan abang? Oh, saya di PLN. Oh, saya di di kantor dinas ini. Saya di perusahaan ini. Saya di PT ini. Itu kerjaan manusia. Maksud saya kerjaan yang saya maksud adalah pekerjaan seumur hidup. Tidak ada pensiun-pensiunnya. Apa, Bang Adi? Menjaga prasangka baik kepada Allah. Oh, tidak mudah saudara-saudara. Ada yang nangis. Begini Ustaz, bukan dakwah, harusnya baik-baik semua. Nangis-nangis. Ada, masih hidup orangnya, alhamdulillah. Hampir mati waktu itu. 1
Ntar lagi jadi orang ada dia. Ya, apa yang harus dijaga bang kakak? Dulu ngemper kami itu datang, masya Allah, tabarakallah lah. Tidur di booth, tidur di stand, ya kan? Ngemper, tidur di bandara supaya bisa hemat budget kan? Pesawat tuh beli terpisah, pengen supaya tidur di kursi bandara, biasa sekali, rasa dah, ya kan? Nginap di rumah orang yang kira-kira tidur di mobil, tak dapat hotel. Dah, sekarang sampai di masanya Ramadan kemarin kan, barang-barang begitu-gitu tuh datang dalam keadaan hina, dikasih mobil, ambil lah mobil, macam ngasih kacang goreng. Dulu kita mau cari mobil, masya Allah. Maka abang, kakak, ayah, bunda yang baik yang dirahmati Allah, PR sampai mati kita jaga prasangka baik. Allah maha menyembuhkan. Apa? Allah maha baik. Terus Allah maha kaya, Allah sayang kita. Itu menjaga prasangka baik sama Allah. Apa bang kakak lagi punya urusan apa? Yakin, percaya Allah tuh maha mengabulkan, maha mengabulkan. Tapi harus ada konektornya, harus ada penghubungnya. Tadi saya bilang percaya dan berkarya itu amanah wa amila solihan, itu satu paket, jangan dipisah. Tangan kita yang meminta, tangan kita yang bikin dosa, tangan kita juga yang harus nembus dosanya. Realistis kok ini. Masuk akal enggak? Ini tangan yang dipakai berdoa, maka ini tangan juga harus dipakai untuk menebus dosa kan? Masa mohon maaf ya, kita yang beol orang lain yang cebok. Saya ngasih analogi ya, bang kakak boleh setuju boleh enggak ya. Kita yang bikin dosa bang kakak. Terus ada ya, ini boleh setuju boleh enggak. Enaknya di SMK nih, abang kakak boleh setuju boleh enggak. Kita ngobrol kan, teman belajar. Ada orang yang mengambil aliran itu, yaudah saya mah yang penting transfer aja lah. Salah enggak? Enggak salah. Tapi kalau mau lebih powerful, jangan cuma transfer saja. Transfer dan turun ke lapangan. Rasakanlah. Ada kemarin saya cerita salah satu abang kita, dia bilang saya lagi treatment Ayaman, lagi treatment Ustadz, pengobatan diabetes dengan cara puasa. Lalu beliau sambil jalan kaki. Habis sholat subuh enggak tidur, habis sholat subuh jalan aja keliling kompleks sambil pegang uang. Ketemu orang di jalan yang susah, kasih duit. Jalan lagi, kasih duit. Sambil sedekah langsung dari tangan saya. Jadi abang kakak yang selama ini sudah rajin nyumbang, mantap, bagus. Lewat amalsoleh.com, lewat BMI, ya kan, atau boleh lewat BMI atau boleh lewat amalsoleh.com, antara itulah boleh. Ya kan, suka-suka aja. Salahkah transfer? Tidak. Atau bawa nasi kotak datang ke pondok pesantren, letakkan nasi kotaknya langsung balik. Kenapa ndak duduk sebentar, ngobrol sama anak-anak, cerita, udah berapa juz saya, berapa juz senang di sini. Jadi kalau ada orang yang ngantar abang kakak kepada tempat-tempat yang baik, pegang tangannya orang-orang begitu tuh. Besok ya tanggal 20. Ini kenapa saya sounding terus, supaya abang kakak nih yang SMK nih jangan cuma ini ya, ikut hadir, coba rasakan. Ini padahal baru sebulan sekali, padahal amal solehnya itu sepanjang tahun. Kita cuma baru bisa simbolis sebulan sekali. Ustaz Fanani masih ada kan tanggal 20? Nah, kita ikut ngantar beras. Pikul seorang, pakai tangan tuh. Yang ini kita pakai untuk dulu berbikin dosa, ini harus kita pakai untuk nebus dosa. Berapa karung yang kita pikul tuh, bilang sama Allah, ya Allah, sebagaimana dulu tangan ini bikin maksiat, ya Allah, izinkan hamba menebus maksiat masa lalu dengan tangan yang sama. Begitu loh bos, lepas ya. Clear? Jelas? Oke? Apa yang harus dijaga bang kakak? Jagalah prasangka baik itu sampai mati. Sampai kapan? Jadi ingat ya materi hari ini ya, Allah maha mendengar. Kita perlu apa? Perlu iman, atau bahasa orang umumnya percaya. Lalu perlu apa lagi setelah percaya? Harus ada karya, harus ada amal soleh dong. Yang realistis aja, cuma ngomong aja tapi tidak ada karya.
Ya kan? Nah, sambil mensinkronkan antara iman dengan amal soleh itu, ya kan? Abang kakak perlu menjaga yang namanya prasangka baik. Saat itulah nanti abang kakak akan terkaget-kaget, terkejut kalau bahasa orang Pontianak, terperanjat. Masya Allah, begini cara Allah ngabulkannya. Selama ini cuma aku tengok ya barang tuh di sosial media, cuma aku lihat ya barang itu, sampai waktunya Allah datangkan dalam keadaan ini. Ada beberapa orang yang saya sering tunjukkan ke mereka. Saya bilang, apa saya kirim ke kita? Saya bilang, apa saya bilang kemarin? Supaya jadi saksi dan tidak jadi fitnah. Barang-barang itu datang, saya dikasih orang, bukan makan duit Baitul Mal. Tapi saya jelaskan pun, si cangkem elek tak percaya. Saya udah coba dah. Saya pernah dulu saya posting, abang kakak ini wakaf, ini. Alah paling tuh tipu-tipuan dia. Jelas-jelas tulisan ini mobil wakaf. STNK-nya kita tunjukkannya, pakai nama masjid. Mas, saya tak percaya. Si cangkem elek. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Udahlah saya bilang, letih aku klarifikasi. Enggak ada gitu zona-zona itu dah. Saya kasih tahu dia. Maka saya beberapa orang saya japri. Bang Ipan kemarin tuh, Nizar saya japri. Zar, ente tengok nih, saya bilang. Nizar itu siapa ya? Ya, sama abang. Nih saya bilang, biar kita jadi saksi ya, saya bilang. Benda-benda begini datang ke saya, dikasih orang, sampai struk-struknya saya tunjukkan. Nih, kena beli kan? Karena kalau saya pun punya duit segitu abang kakak, beli barang-barang begitu, ya Allah. Arigato gozaimasu lah. Koper 79 juta, gimana ceritanya abang kakak? Apa? Koper kabin tuh untuk naik ke pesawat tuh 79 juta. Itu kan bisa sambil berenang kali. Kalaupun saya ada duitnya, itu bisa dapat beras berapa ton tuh. Saya pengen ngomong sama orangnya, Mas, daripada belikan itu, mendingan belikan beras ya. Untuk santri kan suka gak kita nambah beras. Ya Wan, banyak kurang beras. Tapi saya harus ceritakan itu. Harus saya sampaikan. Masalah orang percaya atau enggak. Makanya mereka bingung kan, Ustadz ini ngurus anak yatim, ngurus infak beras, katanya guru ngaji kampung, kok hedon banget. Nah bahasanya gitu kan. Ada yang bilang gitu kan, jam tangannya ini, bajunya ini, semua bang kakak, dari yang kemeja ini. Masa saya harus cerita terus sih? Abang udah tahu kan? Apa mereknya? Apa Casio? Kasih orang. Kemarin pakai baju Palembang, sekarang pakai baju Jakarta. Ini kena kasih semua bang kakak. Saya foto nanti tuh, bang. Alhamdulillah, jasnya udah dipakai. Jazakumullah khair, dan pahalanya ngalir untuk abang. Jadi memang hidup Casio nih, masya Allah, ujian. Apa kata Piramli? Ish. Saya jadi mereknya semuanya Casio. Apa Casio itu bang kakak? Apa nih? Pengalaman masih bulanan mikul beras. Masya Allah, tetangga samping rumah beliin HP S20. Nah, orang baru S2, dia udah S20 dah. Orang baru S2, S3. Sekarang ini S3 kan? S20 kan? Di atasnya lagi. Belajarnya di luar angkasa kayaknya tuh. Oh HP, iya. Gurau bang, nggak bisa. Hidupnya lagi banyak masalah ya. Saya ini lagi bercanda. Seberapa mahal outfit lu? Wakaf gitu. Ya dah. BMW, barisan motor wakaf. Besok abang kakak akan lihat di distribusi Akbar BMW, barisan motor wakaf ya. Tulisannya tuh kita tulis. Mana ada, carilah di tempat-tempat lain. Lembaga-lembaga yang nuliskan di situ, ini motor wakaf, dikasih stiker sama putih merah, ya kan? Yang make berani parkir di karaoke gitu, tulisan ini motor wakaf. Kalau udah terbakar motor tuh. Dewan Pengawas Syariah
nongkrong di kafe-kafe yang banyak uktea-ukteanya, pakai motor wakaf, terus dipanggil ustad, duduk sini ustad, mati aku. Aduh, nah uktea. Tahu nak uktea? Tak tahu. Ukti. Tea itu kan bacanya ti. Tea. Uktea. Ya Allah. Janganlah panggil ustad, panggil bro gitu ya. Panggil ustad, banyak uktea lagi. Itu bukan saya. Ustaz Fanani. Nanti antum berpikirnya saya. Enggak, kalau saya keluar pakai kaos, pakai topi. Sampai orang tuh nengok berkali-kali gitu. Sampai ayaman rupanya. Nah, gitu ya. Oke Abang Kakak, kita akan dengarkan selanjutnya pembicara yang utama. Beliau yang ngisi sampai jam 10 lah insyaallah ya. Ya enggak tahu dia ngisi apa nanti kan. Pokoknya saya dengarkan. Begitu dia salah langsung saya keluar. Woi salah, gitu lah kira-kira. Jazakumullah khair Abang Kakak, doakan saya, doakan istri saya Bunda Uum, doakan kami sekeluarga. Mudah-mudahan materi ini Abang Kakak bisa Abang Kakak ingat ya. Saya enggak mau ngelebar sekarang. Jadi belajar efektif efisien setengah jam atau ya 40 menit saya menyampaikan sesuatu tapi dalam gitu. Nah, ini pentingnya hari ini menjaga prasangka baik sama Allah ya. Abang Kakak jaga prasangka baik itu iman kepada Allah. Allah Maha Kaya, ini juga nanti sebelum saya takut lupa, prasangka baik ini Abang Kakak dan iman atau percaya dan ini membuat kita terjaga dari berharap kepada manusia. Hampir lupa tadi. Prasangka baik ini Abang Kakak menjaga kita supaya tidak berharap lebih pada manusia. Jaga prasangka agar kau tak berharap lebih pada manusia. Jaga prasangka baikmu maksudnya agar kau tak berharap lebih pada manusia. Allah Maha menyembuhkan, Allah Maha melunaskan, Allah Maha membukakan pintu rezeki, Allah yang Maha memberangkatkan haji dan umroh, Allah Maha memberikan jodoh, Allah Maha memberikan kehidupan yang baik. Jaga prasangka baikmu agar kau tidak berharap lebih pada manusia. Sip? Oke. Jazakumullah khair. Wah, dapat itu ya, dapat balon-balon. Balon-balon itu kembang api tuh. Jazakumullah khair Abang Kakak, sehat selalu ya, tetap semangat ya Abang Kakak. Semoga Allah jaga, Allah lindungi kita semuanya. Kita tutup dengan alhamdulillah. Belum, masih ada Bang Ipan ya. Lanjutkan Bang Ipan. Barakallahu fikum, berkah selalu. Nanti tanya sama beliau siapa yang nangis-nangis tuh gitu ya. Bang, yang nangis-nangis itu siapa Bang gitu. Ya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya Bang Kakak ya. Ada urusan negara dulu sebentar. Nah, lanjut sampai jam 10. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Sampai 6:30 kan. Jadi tinggal 5 menit lagi ya. Sebenarnya bukan jadwal saya, tapi ya sudah, insyaallah. Dan apa yang disampaikan oleh Ayahman ini, saya dulu salah satu orang yang tidak percaya. Awal membersamai, awal ikut berkhidmat di Masjid Kapal, saya adalah orang yang benar-benar berpikir lebih banyak pakai logika, tapi tidak pakai iman. Masa sih ngurus masjid utang bisa lunas? Masa ngurus anak yatim masalah kita bisa beres? Kan instruksi pertama yang diarahkan Ayahman ke saya dulu itu saat hidup saya di laundry kering, ya kan? Di laundry kering ini laundrynya tidak pakai air, membersihkan semua apa yang ada dalam diri kita. Saat itu instruksi arahan dari Ayahman, bantu orang lain. Lah, kan logika saya berpikir, aku lagi banyak masalah, loh kok aku harus bantu orang lain? Harusnya kan beresin masalah aku dulu dong, supaya aku bisa bantu orang lain. Itu kan pikiran manusia.
Tapi karena Ayahman waktu itu bilangnya pakai ayat Quran, ya kan? Siapa yang mau bantah? Udahlah banyak masalah, terus bantah Quran. Ya enggak berani lah saya. Siap aja dulu pokoknya. Bagaimana teknis pelaksanaan dan segala macam itu kita pikirkan nanti. Pokoknya waktu itu di dalam pikiran saya hanya sami'na wa ata'na. Karena sumber yang disampaikan oleh Ayahman ini sumber yang berdasarkan dari Al-Quran, yang memang tidak mungkin dan tidak bisa kita bantah. Akhirnya udah, tidak pakai tapi, tidak pakai nanti, bantu orang lain. Bantunya gimana, Ustadz? Gimana Ayahman? Antar beras ke pondok, antar langsung. Ngantar langsung? Emang kemana saya harus nyari gerakan ini? Waktu di tempat sewa, bukan di sini kan, bukan di Pontianak. Akhirnya saya cari di mana base campnya, yang saat itu base camp kami itu nomaden. Tidak punya base camp, pindah dari satu kafe ke kafe yang lain. Jadi setiap kumpul para pengurus-pengurus ini, ya kan, pindah dari satu kafe ke kafe yang lain. Misalnya nongkrong dari jam 7 keluar jam 12. Yang dipesan paling 2 air minum misalnya. Dari jam 7 sampai jam 12. Nanti kumpul lagi bulan depan pindah tempat. Bagaimana saya mau ikut distribusi gitu? Tempatnya di mana? Nanti ya Bang kami kabarin. Udah saya bilang. Kami kabarin, berarti belum ada tempat dong? Belum Bang, jadi selama ini kita cuma sekedar kumpul-kumpul saja. Oh, nah Masya Allah waktu itu saya punya tempat kecil lah, saya punya usaha kecil-kecilan. Ya udahlah saya bilang, ini ada satu ruangan, kita pakai ruangan ini. Kita buat kumpul-kumpulnya paling enggak harus pesan minum lah kalau di sini. Ada AC, ada wifi, silakan pakai. Saya bilang, kita coba bangun gerakan ini pelan-pelan dari sini. Udah. Karena saya waktu itu niatnya memang hanya pengen bantu orang lain. Perintah surah Muhammad ayat 7 itu kan, bantu agama Allah, maka Allah akan meneguhkan kedudukanmu. Ayahman nyarankan atau ngajarkan ke saya, bantu orang lain supaya Allah selesaikan masalahnya. Ya udah. Tidak terima sebenarnya, pikiran saya tidak terima. Tapi ya sudah, karena tidak tahu lagi mau melakukan apa lagi gitu, jalanin aja. Dan alhamdulillah waktu itu ikut ngantar beras 1 bulan pertama, semangat, ketemu santri. Bulan kedua itu pondoknya pondok tempat Ustadz Adi yang ngajar ya, pondok di atas langit. Bulan kedua ikut ngantar beras. Di bulan ketiga masih ikut ngantar beras, mulai jenuh, mulai bosan. Apakah masalah selesai? Enggak. Katanya, mulai protes. Itu kan sering terjadi tuh di Paskas. Termasuk saya nih yang dulu melakukan hal ini di awal. Katanya, kalau bantu agama Allah, maka Allah akan bantu kita. Kok enggak selesai-selesai masalahku? Nah, ternyata semua balik lagi iman dan amal soleh. Karena Allah maha mendengar dan doa dikabulkan Allah, semua itu harus disertai dengan prasangka baik. Disitulah saya belajar, bukan hanya sekedar hal ini kita lakukan, hasilnya masalah kita selesai. Bukan itu poinnya. Ternyata poinnya Allah pengen lihat keseriusan kita. Betulkah kita ini benar-benar berprasangka baik sama dia? Benarkah kita benar-benar berproses? Benarkah kita benar-benar bertaubat? Atau kita memang hanya sekedar melakukan sebuah pelarian? Ya udah, disitulah saya benar-benar belajar. Ternyata yang namanya di dunia dakwah, yang menurut saya saat itu namanya dunia dakwah ya, orangnya baik-baik, ya kan? Di dalamnya banyak ustadz-ustadz, ujiannya
mungkin ya saya berpikir tidak ada ujiannya gitu. Tapi ternyata disinilah saya ngerasa kena fitnah. Disinilah saya ngerasa ujian tuh kok gini-gini betul. Dan saya coba flashback ke kehidupan atau pengalaman-pengalaman saya sebelumnya. Rasa-rasanya tidak pernah saya ngerasakan hal seperti ini. Dan waktu itu saya juga berpikir tidak ada duitnya juga di sini. Tapi kok begini benar ya? Itulah yang saya sempat sampaikan ke Ayah Ahmad. Ustaz, kok ngurus dakwah gini-gini amat ya saya? Duitnya nggak ada, popularitas nggak ada, apa yang mau dicari gitu. Tapi kok ujiannya, Masya Allah ya gitu. Oh, waktu itu Ustaz Lukman cuma ketawa. Kenapa beliau ketawa? Ya kan beliau sudah mengalami sebelumnya, menurut saya seperti itu. Ya udah, karena beliau ketawa, ya udah saya ketawa juga aja. Dan satu poin yang waktu itu jadi doa saya juga, karena benar-benar goncangan ya kan, sampai gerakan infak beras hari itu tuh di freeze, tutup, nggak boleh ada. Sempat sedih saya. Maksudnya, kok ditutup? Apa salah gerakannya? Salahkan orang-orangnya. Terus bagaimana nih? Dan waktu itu saya minta sama Allah, saya berdoa sama Allah, ya Allah, kalaulah pun mungkin gerakan ini harus berhenti di kotaku, mudah-mudahan kau izinkan aku orang terakhir yang turun dari kapal ini. Itulah doa saya minta sama Allah. Karena waktu itu saya yakin betul gitu, kalau memang kita bergeraknya bukan karena makhluk, kenapa kita harus berhenti karena makhluk? Kalau kita hanya mendengar omongan manusia, rasa-rasanya tak akan pernah ada benarnya, tak akan ada pernah selesai. Apapun yang kita lakukan, sebagus apapun dan sebaik apapun, tetap selalu ada celah jeleknya di mata manusia. Jadi kalau kita bergerak, beramal soleh, berharap pujian, berharap apresiasi dari makhluk atau dari manusia, tak akan pernah ada habisnya. Jadi untuk teman-teman Paskas mungkin yang nonton video ini, tetaplah bergerak, tetaplah berbuat baik, ya kan? Ini jadi pengen ceritain yang kisah kemarin itu loh, Paskas Kerawang. Saya aja tidak pernah ketemu, tidak tahu orangnya yang mana. Terus meninggal lagi posisi distribusi beras ke pondok. Itu kan hasil terbaik gitu loh, meninggal husnul khotimah. Baru gabung ikut ngantar beras, saat lagi ngantar beras Allah cabut nyawanya. Ini harusnya jadi trigger gitu untuk terus bergerak. Jangan pernah berhenti gara-gara manusia. Kalau kita, jadi kayak cerita kodok tuli gitu, yang melompat dari lubang, yang dia melihat orang pada ngomong, dikiranya menyemangatin dia untuk melompat ke atas, dan akhirnya si kodok itu bisa melompat ke atas. Begitu ditanya sama teman-teman, lo kok kamu bisa melompat dari bawah? Ternyata kodok itu tuli. Ada saatnya kita tak perlu mendengar apa yang mungkin disampaikan oleh orang-orang sekitar. Karena kalau kita dengar, apalagi kalau overthinking, ya kan, baru dikritik dikit, udah bisa tidur, gimana nih, gimana bisa jalanin hidup? Karena kalau lihat penilaian itu dari manusia, tak akan pernah ada habisnya. Tapi kalau kita yakin, yang disampaikan Ayah Ahmad tadi, prasangka baik sama Allah, yang terjadi sama kita ini sudah pasti skenario terbaik dari Allah. Dan Allah tidak akan pernah ninggalkan kita. Mau semua atau seluruh manusia ninggalkan kita, selama Allah masih ada, dan kita tahu itu Allah selalu ada di belakang kita, rasa-rasanya tidak akan pernah jadi kekhawatiran, tak pernah jadi ketakutan. Karena saya ngerasakan betul dari yang tadi tidak percaya
ya kan? Masa sih iman amal soleh memang bisa menyelesaikan masalah? Sekarang saya banyak melihat doa-doa dikabulkan Allah, impian-impian dikabulkan Allah. Saya awal-awal dulu datang ke Pontianak ini melihat mobil-mobil distribusi beras itu, sampai saya foto-foto dulu. Ingat betul ada mobil di depan sini, Triton. Saya foto mobil tuh. Kayaknya tidak ada yang tahu saya foto mobil itu. Foto dari depan, dari samping, kiri, kanan. Saya foto terus saya minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan suatu saat di kota saya punya juga mobil seperti ini. Saat itu kami belum punya mobil satu pun, tapi yakin gitu, punya prasangka baik sama Allah. Allah pasti akan kabulkan doa kita. Dan qadarullah waktu itu saya ngantar beras ke pondok pesantren, turun sendiri pakai pick up. Pas lagi naik ke atas, kan tahu sendiri kan Medan di Bandung kan, misalnya dia tahu banget lah ya. Lagi naik ke atas, ekstrim banget medannya. Mobilnya nggak naik. Saya yang bawa mobil. Mobilnya nggak naik. Udah gitu, alamak mati saya bilang. Jangan nih, nggak naik, dipaksa nggak naik. Akhirnya saya tekan remnya, turun mobilnya. Turun, untungnya ada selokan. Mobilnya bannya masuk selokan, karena di belakang saya jurang. Dan saya bawa anak saya waktu itu. Alamak, saya bebar kan. Langsung turun dulu, tahan rem, saya turunkan anak saya dulu. Takut ada apa-apa karena ekstrim, tinggi. Qadarullah masuk ban di selokan. Akhirnya mobilnya berhenti. Pick up itu berhenti. Berasap dan segala macam, udah panik saya. Akhirnya berhenti, minta tolong santri-santri, ayo adik-adik dari atas turun ke bawah, minta tolong angkatkan mobil ini, karena tidak bisa diangkat mobilnya. Bisa lagi. Tidak bisa naik mobilnya, bukan tidak bisa diangkat. Diangkat sama santri. Akhirnya saat itu pinjam mobil pondok, pindahkan berasnya, mobil pondok yang naik ke atas, kita nunggu di bawah. Disitulah kan Ayahman selalu bilang ya, makanya nanti tanggal 20 distribusi akbar nih, jangan cuma sekedar distribusi. Lagi angkat beras, disitulah kita banyak-banyak minta dan berdoa sama Allah. Itu salah satu mustajab doa kalau menurut saya. Banyak ucapkan yang baik-baik. Termasuk saat itu tuh, ya Allah saya bilang. Dan itu mobil pinjam. Mudah-mudahanlah kau nanti kasih armada terbaik di kota kami ini untuk bisa ngantar beras. Alhamdulillah, nggak lama habis itu Allah izinkan, Allah kasih mobil Triton sama seperti yang di kantor pusat, tapi lebih bagus karena kita versi terbaru. Kalau pusat itu masih tahun lama. Nah, akhirnya saya ingat betul mobil itu yang saya ambil sendiri dari dealer, bawa ke kantor, kita branding dan segala macam, sama persis dengan branding kantor pusat. Saya lihat tuh fotonya, wasilah mobil tadi yang masuk selokan bannya, naik, tidak bisa naik, turun berasap dan segala macam. Allah kasih mobil terbaik, armada terbaik untuk angkat beras. Dan sekarang atas izin Allah, kurang lebih kita juga punya armada itu di sana. Kalau tidak salah saya ada 9 unit. Itu ada Alphard, ada Mazda, ada Pajero, ada Fortuner. Mobil-mobil mewah semuanya, tapi bentuknya Grand Max. Mobil-mobil mewah tapi bentuknya Grand Max. Di belakangnya kita tulis merek-merek mobil tadi supaya mobil itu jadi doa. Alhamdulillah sekarang dari dak punya, dari tonase juga dulu gitulah ya. Atas izin Allah sekarang setiap bulannya masih menjadi kota nomor 1 di seluruh Indonesia untuk capaian distribusi beras. Ini modal prasangka baik, karena yakin betul Allah tidak akan pernah tinggalkan kita selama memang niat kita benar dan selama kita yakin sama Allah. Itu kuncinya. Karena ada iman disertai dengan amal soleh, maka doa akan dikabulkan Allah. Kenapa bisa dikabulkan Allah? Karena punya prasangka baik bahwa doa itu akan dikabulkan Allah. Karena kadang-kadang doa itu kenapa tidak dikabulkan Allah? Karena kita berprasangka tidak baik, membatalkan doa kita sendiri. Masa sih? Aku kan cuma seorang ini, memang bisa umroh aku nih. Doa habis itu dibatalkan. Jadi ini paket
lengkap yang harus kita lakukan. Selama kita yakin amal soleh kita lakukan, berprasangka baik sama Allah. Karena doa itu pasti dikabulkan, pasti dikabulkan. Hanya tergantung bagaimana caranya, di mana waktunya. Mungkin itu yang kita tidak pernah tahu. Kalau tidak dikabulkan di dunia, mudah-mudahan nanti Allah kabulkan di akhirat. Karena di akhirat jauh lebih baik dibanding dunia ini. Maka jangan pernah berhenti untuk berprasangka baik sama Allah. Mungkin ini karena waktunya udah lewat dari 6:30 yang bisa saya sampaikan, sharing-sharing dari teman belajar untuk pagi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan manfaat untuk kita semua dan jadi insight kebaikan. Jangan bosan jadi orang baik, tetap terus bergerak. Karena tadi ya kita punya impian yang sama, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam kebiasaan yang memang sering kita lakukan, meninggal dalam kebiasaan berbuat baik. Karena itu kebiasaan yang mudah-mudahan menjadi kebiasaan yang selalu kita lakukan, dan itulah jadi nanti pintu kematian kita. Sama seperti saudara kita yang kemarin meninggal saat sedang antar beras. Gitu ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang baik-baik datang dari Allah, yang kurang baik mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bersama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir, udah di save. Dan oh iya bang. Assalamualaikum guys, ini saya lagi mau buka Keranjang nomor berapa ya gitu ya? tinggal buka keranjang kuning saja. Salah nih. Mau dapat gitu.